Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa da'watu ila al-huda wa dalalatu ala al-khair libtigha wajhillah mardati wa qurbi wa thawabih min Allah ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita berjumpa berkumpul dalam suasana penuh dengan keislaman, penuh dengan keimanan, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita doakan buat semua seluruh umat Islam di negara kita maupun di negara di luar. Mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan saudara-saudara kita pun dari orang-orang yang di luar Islam, kita doakan juga mudah-mudahan ini wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita bisa kembali hidup normal dan kembali taat kepada Allah, dan kita jauhi segala dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada kekuatan di atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berencana apapun untuk mengurangi wabah yang menular ini. Sebenarnya bukan wabah ya, ini virus buatan, cuma disebut wabah juga. Walaupun sebenarnya ini sunnah, arti dibuat. Mudah-mudahan orang-orang yang buat, yang punya niat jahat dengan membuat virus seperti ini, mudah-mudahan ini virus kembali ke mereka. Dan yang tidak bersalah, insya Allah mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Maka di samping kita ini mungkin mengikuti arahan dari medis, tetap kita minta pertolongan Allah nomor satu. Karena secara medis pun ilmuwan sampai detik ini masih bingung kenapa ini virus nggak membunuh anak kecil. Kalaupun mungkin ada peristiwa atau ada kasus anak yang meninggal karena ini virus sedikit. Kenapa nih anak gak kena virus? Padahal mereka lebih rentan untuk sakit. Kekebalan tubuh mereka masih ada, belum maksimal. Kenapa mereka gak kena? Dan juga kenapa yang paling banyak kena laki dibandingin perempuan? Logikanya virus yang memilih-milih. Mau laki perempuan disikat sama dia, mau anak kecil mau dewasa kena. Ini kenapa sampai milih begini-begini? Ini aturan Allah udah. Kita mengurangi ini virus dengan cara berpikir kita, dengan kecerdasan kita, dengan cara berpikir manusia tanpa ada pertolongan Allah. Bohong, nggak bakal ada. Semua udah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita doakan dan sering-sering bertawajuh kepada Allah. Yahudi ya, Rasulullah SAW dan pidato pertama yang disampaikan oleh Nabi kepada penduduk Madinah saat itu, kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ufsus salam, sebarkanlah salam. Sesama muslim assalamualaikum, dengan orang di luar Islam jangan assalamualaikum. Kita bisa pakai istilah lain, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Menjelang apa? Menjelang subuh selamat remeng-remeng kalau kita berisik. Kebanyakan selamat gitu. Nah itu buat orang yang di luar Islam. Sesama muslim assalamualaikum. Tahiyyatul muslimin assalamu alaikum. Itu adalah sapaan terhadap umat Islam. Jikalau terjadi orang di luar Islam mengucap assalamualaikum ke kita, kita jawab waalaikum. Gak pakai waalaikumsalam. Itu aturan dalam syariat. Kita tetap menjaga kerukunan meskipun beda agama, tapi kalau berkaitan dengan syariat, lakum dinukum, jangan dicampur aduk. Ente di luar Islam, mana Islam? Anda nggak mungkin ngikutin cara ente pun jangan ngikutin cara aneh. Anda ngucapin salam kepada saudara sesama muslim, kepada ente selamat pagi, tetap ngucapin salam juga, cuman beda caranya. Ini aturan syariat. Jangan kita campur agama tapi lewatan batas. Masuk ke tempat ibadah mereka baca salawatan,
masuk ke tempat ibadah mereka ceramah, ini nggak nyambung. Ini sama aja menghina prinsip-prinsip syariat. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, beliau pernah memberikan kekuasaan gereja Qiyamah. Ada gereja besar, gereja itu besar di Palestina. Itu namanya gereja Qiyamah, sampai sekarang masih ada tuh gereja. Diserahkan lagi kekuasaannya kepada pastor yang ada. Waktu itu emang orang Yahudi ketika masih menguasai Palestina, jangankan Islam, Kristen aja gak bisa ibadah, itu orang Yahudi. Ketika diambil kekuasaan sama Sayyidina Umar, diserahkan kekuasaan itu gereja, masuk waktu sholat. Kata ini pengurus gereja, wahai Amirul Mukminin, sholat aja di sini. Ada kiblat, maksudnya dalam gereja. Kata Sayyidina Umar tidak, dia tetap sholat di luar gereja. Ada aturan. Beliau masuk hanya untuk memberikan kekuasaan. Cuman ketika urusan ibadah, Sayyidina Umar keluar dari gereja. Ini aturan. Bukan sampai kita ini kelewatan batas, sampai mereka ketika merayakan ibadahnya kita ikut serta. Jangan dicampur aduk. Kita juga nggak mau dan kita melarang mereka ikut campur ketika kita beribadah. Begitu juga sebaliknya. Cuman di luar tetap jaga kerukunan beragama wajib, ya. Intinya kita berpegang teguh dengan firman Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa itu ayat itu surat turun? Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa itu turun? Itu ketika orang-orang kafir Quraisy bilang begini ke Nabi, Muhammad begini aja dah, kita mau nyembah Tuhan ente. Jadi sesekali ente sembah Tuhan kita, sesekali kita sembah Tuhan ente, tukeran. Di saat itu Nabi digituin, mereka mau nyembah Allah tapi apa? Sebentar, tapi syaratnya Nabi nyembah berhala. Di situ turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku nggak mungkin sembah apa yang kalian sembah. Sampai ujungnya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu prinsip. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan kerukunan beragama. Justru kita semakin rukun kalau semakin saling jaga. Maka di situ kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ufsus salam, sebarkanlah perdamaian. Wa at'imut ta'am, saling memberikan makan. Yang susah dikasih, yang butuh kita tolong. Jangan nunggu penguasa nolong, kita harus saling nolong. Walaupun itu kewajiban penguasa juga memikirkan rakyat bagaimana keadaan mereka. Cuman kita nggak bisa berpatokan, kita beramal juga. Ada rezeki kita beramal, ada orang susah kita bantu, biar kita dihitung di sisi Allah sebagai hamba Allah yang selalu berinfak. Ente kalau baca Al-Quran ayat soal infak itu sangat banyak. Bahkan kalau ente baca surat Al-Baqarah pertama, berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berinfak dengan rezeki yang kami beri. Sangat banyak. Banyak ayat tentang pentingnya berinfak. Ufsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Kemudian kata Nabi, silul arham, sambunglah silaturrahim. Ini kalau sampai, dan mudah-mudahan jangan sampai. Ini kadang-kadang orang Islam apa-apa belum terjadi udah dipikirin. Kita himbau tarawih nggak ada, id nggak ada, seolah-olah corona kita anggap sampai habis id. Ini kan ngaco. Kita doain biar kelar. Jangan mengandang-andai sesuatu yang belum terjadi. Kita ini harus husnudzon kepada Allah. Allah punya kekuasaan. Bisa besok lusa ini virus hilang. Jangan mengandai dari sekarang mengeluarkan fatwa udah tarawih nggak boleh, id nggak boleh. Nih Ramadan aja belum gitu. Id apa lagi? Masih sebulan lebih. Jangan mikirin yang jauh-jauh, pikirin yang udah mendekati Ramadan, belum ada perubahan, baru keluarkan statement tarawih dianjurkan di rumah. Kalau bisa juga di rumah juga kita bisa sholat yang berjamaah. Kalau sudah dekat Ramadan, tinggal 2-3 hari, ini masih jauh sudah mengeluarkan fatwa, ini salah juga. Karena kita harus punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilul arham, kalau seandainya dan kita nggak mau mengandai yang buruk sampai Ramadan, sampai Id, ini virus masih tetap berlanjut, kita bisa tetap silaturahim dengan cara menelpon. Dengan cara kalau memang nggak ada pulsa, WhatsApp, yang penting ada kabar, saling memberikan kabar. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahim. Karena silaturahim itu harus ada perjumpaan antara manusia dengan
dengan manusia ya. Wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Yang pertama nasihat Nabi kepada umat manusia di Madinah saat itu, sebarkan salam, perdamaian, saling memberi makan, silatur rahim, sallu bil laili wan nasu niyam. Sering-sering bangun malam sholat ketika manusia tidur. Ini khusus buat umat Islam. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Itu pentingnya bangun malam tahajud. Makanya sangat banyak riwayat tentang pentingnya bangun malam dari Rasul SAW. Di antaranya Rasul SAW bersabda, "Alaikum biqiyamul laili." Hendaknya kalian itu bangun sholat malam. Fa innahu da'bus shalihin. Karena bangun malam adalah perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kamu, qablakum. Orang soleh sebelum kamu, kebiasaan mereka bangun sholat malam. Wa qurbatu lakum, dan cara mendekatkan diri kepada Allah paling mudah adalah dengan bangun malam, sholat ya, bukan nonton bola, sholat. Wa mukaffaratun lisayyi'at, dan cara untuk menghapus dosa, bangun sholat malam. Wa manhatu 'anil ma'tham, dan cara untuk menjauhkan diri dari dosa, yaitu dengan sholat malam juga. Wa matradatul lidda'i 'alal jasad, bahkan sholat malam itu cara yang paling ampuh menyingkirkan penyakit yang ada di badan. Makanya jangan heran orang-orang dulu itu umur 80, 90 belum mengkerut. Kenapa? Sholat malamnya rajin. Bangun malam rajin. Dan sunnah itu kalau mau bangun malam menjelang subuh, sebelum tahajud ente mandi, sunnah. Bagus, biar kita lebih bersemangat mendekati subuh. Ya kurang lebih sebelum subuh sejam lah ente bangun, mandi, sholat tahajud, baca Quran, sholat witir. Insya Allah itu cara paling baik untuk menjauhkan kita dari penyakit. Bangun untuk menghidupkan malam dengan ibadah, bukan dengan nonton bola. Bukan berarti nggak boleh nontonnya, boleh, tapi tahajud tetap tahajud. Bahkan dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi 10 ayatin lam yaktub minal ghafilin." Siapa yang bangun malam dengan membaca 10 ayat, dia tidak termasuk orang-orang yang lalai di sisi Allah. Bangun malam sholat, ibadah, baca Quran 10 ayat, ente nggak termasuk orang lalai di mata Allah. Wa man qama bi 500 ayatin kana minal qanitin. Dan Rasul SAW bersabda, siapa yang bangun malam dengan membaca 100 ayat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis orang tersebut termasuk orang yang taat. Bangun baca 100 ayat, ente di sisi Allah seperti orang yang taat. Wa man qama bi 1000 ayatin, siapa yang bangun malam membaca 1000 ayat, maka kata Nabi SAW akan ditulis baginya orang tersebut mempunyai bekal yang banyak di akhirat. 1000 ayat ente punya bekal banyak di akhirat. 100 termasuk orang yang taat, 10 tidak termasuk orang yang lalai. Luar biasa dan sangat banyak tentang hadis-hadis tentang pentingnya kita bangun malam. Ini mungkin bagi orang yang sibuk dengan kerja, mungkin dia takut kalau bangun tiap hari kesiangan kerja, padahal insya Allah nggak kesiangan. Khawatir seandainya minimal seminggu sekali. Bagi yang bisa lebih dari seminggu sekali, ya cakep. Karena itu amalan yang biasa dilakukan oleh para anbiya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bangun malam kata para sahabat, hatta tawarramat qadamah, sehingga kedua kaki Nabi bengkak saking lamanya sholat malam. Itu Nabi yang semua dosa, mata qadam min dambi wa mata akhir diampuni sama Allah. Dosa yang berlalu dan akan datang diampuni, semua Nabi begitu. Tapi tetap taat seperti itu. Kita mau kayak Nabi ke sahabat mungkin masih jauh, tapi minimal masih mau bangun. Bisanya sejam sebelum subuh, nggak bisa setengah jam sebelum subuh. Buru-buru ambil wudu, itu tahajud, itu witir. Tahajud 4, witir 3. Tungguin sholat subuh. Adzan, itu qabliyah, itu ke masjid, ke musola. Kalau masih
masih bisa. Tapi Anda yakin sih kalau subuh kayaknya bisa ya. Soalnya jumlahnya nggak selalu banyak, masih dikit. Kalau subuh di negara kita udah kayak sholat Jumat, berarti ya orang Yahudi selesai. Gitu aja deh. Orang Yahudi masih santai, masih semena-mena terhadap umat Islam karena mereka punya kepercayaan. Apabila orang Islam sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, itu tandanya hancurlah orang-orang Yahudi. Cuman selama mereka kalau sholat subuh masih sedikit, nggak seperti sholat Jumat, tenang-tenang aja, umat Islam masih lalai. Itu kepercayaan orang Yahudi. Ya, sekarang sih masih lalai banget malah, bukan lalai lagi. Ya Aliun, idza kabbarta lis-salati fafarrij asabi'aka warfa' yadayka hudwa mankabaika. Wahai Ali, apabila kamu bertakbir untuk salat, kata Nabi, fafarrij asabi'ika, maka regangkanlah jari-jarimu. Jangan begini kalau kita takbir, tapi diregangin. Yang selalu ditutup agak dekat dengan dada itu perempuan. Kalau laki ya renggang. Dan kedua tangan diangkat sampai mana? Sampai sejajar dengan bahu, dan ibu jari di bawah telinga. Allahu Akbar. Sunnah. Dan kenapa hikmahnya kita bertakbir dengan cara begitu? Karena kamu nggak bertakbir begini, Allahu Akbar. Kenapa harus begini? Itu ada hikmahnya. Ada seorang ulama mengatakan hikmahnya itu ketika kita bertakbir Allah, semua selain Allah kita taruh di belakang. Jadi ketika kita begini nih, semua selain Allah urusan dunia kita taruh di belakang. Allah, yang di depan kita hanya Allah. Allahu Akbar, urusan dunia taruh dulu deh. Itu ibarat daripada bertakbir. Itu sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Warfa' yadayka hudwa mankabaik, dan angkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahu di bawah. Ibu jari di bawah telinga. Wa idza kabbarta fadha' yaminuka 'ala shimalika fawqa surratika. Dan apabila kamu sudah bertakbir wahai Ali, letakkanlah kedua tanganmu di bawah dada, di atas pusar, ya. Emang ada 3 kaifiyah dalam mazhab Syafi'i ya, ada 3 cara naruh tangan. Emang kalau mazhab Syafi'i itu di bawah dada, di atas pusar, agak ke kiri, nggak tengah-tengah, agak ke kiri. Nah, posisi tangan ada 3 pendapat. Ada berpendapat ulama posisi tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, begini. Ini satu pendapat. Ada pendapat lagi apa? Tangan sebagian jari menggenggam, 2 jari ini telunjuk apa? Jari tengah diluruskan, begini. Ada pendapat yang ketiga, seluruh tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, begini. Ada 3. Cuman yang kita dapat dari guru-guru kita Hadramut, mereka lebih condong ke pendapat yang menggenggam pergelangan tangan kiri, begini. Ada 3 cara. Ini sunnah. Kalau ada yang ketemu orang sholat tangannya begini, sah-sah aja. Mazhab Maliki justru tangan nggak ditaruh di bawah dada, justru diluruskan. Yang biasa mungkin kalau kita lihat zaman sekarang itu yang biasa sholat begitu Syiah ya. Mazhab Maliki juga sama. Intinya itu sunnah, tapi jangan ditinggal. Itu sangat baik dan beradab. Itu ketika berhadapan dengan orang yang mulia pasti begini, menghormati. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begini, kayak ngajak ngobrol. Ya walaupun sebenarnya sah saja, cuman secara etika ini kurang enak buat kita yang mazhab Syafi'i, kurang enak kita sholat begini. Bismillahirrahmanirrahim, maka ditaruh di tempat atau di bawah dada, di atas pusar, agak ke kiri ya. Kenapa agak ke kiri? Karena posisi jantung di mana? Di kiri. Kalau perempuan itu semua serba ketutup. Tangan begini ya, Allahu Akbar, ditutup agak ke dada. Pokoknya serba ketutup, jangan seperti laki. Kalau laki itu serba terbuka. Kalau laki kayak perempuan sholatnya begitu, makruh. Soalnya ada yang kalau sholat apa? Pas lagi sujud tangannya di mana? Begini. Udah kayak perempuan. Walaupun mungkin sebenarnya nggak ada tujuan dia, cuman karena nggak paham dia begitu. Makanya pentingnya ngaji.
Kalau laki itu direnggangkan kedua tangan ketika sujud, bahkan ada riwayat Nabi kalau sujud saking renggang kedua tangannya, kalau ada anak kambing bisa lewat. Kalau ada kambing lewat bisa lewat, saking renggang. Itu laki-laki. Beda dengan perempuan yang sangat-sangat dianjurkan tertutup, sholat tertutup, pakaiannya pun harus tertutup, di tempat tertutup lebih bagus. Kalau sekarang kan di negara kita beda sama zaman Rasul. Zaman Rasul perempuan datang sholat ke masjid ada. Cuman zaman itu zaman yang masih jauh dari fitnah. Nabi ada. Sahabat tegas-tegas. Sedikit ada yang kelihatan melenceng langsung ditabok kalau bahasa kita. Kalau sekarang, saya mau tegas. Ketemu RT RW tegas saya udah susah sekarang, apalagi masyarakat. Datang sholat berjamaah tarawih. Boleh aja. Cuman datang dandannya Masya Allah, dia kayak mau kondangan, tapi mau tarawih. Itu mau tarawih itu mau ngapain? Kalau nimbulin fitnah ini perempuan ke masjid, hukumnya haram. Lebih baik di mana? Di rumah. Makanya penduduk Madinah, wanita-wanita Madinah pernah ngomong sama Nabi begini, enak jadi laki ya Rasul, semua pahala diborong sama mereka. Jumatan, kita gak Jumatan. Berjamaah di masjid, kita jarang berjamaah di masjid. Jihad, kita gak jihad. Enak jadi laki ya. Lebih banyak apa? Pahalanya. Kata Nabi, kalian taat kepada suami dengan baik, itu bisa mengalahkan semua amalan laki-laki. Itu gak perlu Jumatan, gak perlu apa. Taat sama suami, sholat yang fardu dengan baik, didik anak dengan baik, itu lebih banyak pahalanya. Nah, kita kasih tahu perempuan begitu, bini kita kalau nanya. Itu taat udah selesai lah. Itu sebaik-baiknya orang di akhirat. Yang penting sholat, tetap sholat, kasih contoh yang baik kepada anak turunan. Wa idza raka'ta fadha' yadayka 'ala rukbatayka wa farrij baina asabi'ika. Dan apabila kamu ruku wahai Ali, kedua tanganmu, telapak tanganmu letakkanlah 'ala rukbatayka, di atas lututmu. Wa farrij baina asabi'ik, dan renggangkan jari-jarimu. Ketika kita ruku pun jari jangan dirapetin tapi direnggangin seperti tadi takbir, renggang. Kalau perempuan serba dirapat, beda sama laki. Jangan dibalik, perempuan kayak laki, yang laki kayak perempuan. LGBT ini namanya. Ini salah satu juga nih penyakit yang lagi disebar juga di negara kita. LGBT ini ya semua, kalau kita mau mendalami lebih dalam, semuanya gerakan-gerakan politik untuk menghancurkan menghancurkan umat umumnya, khususnya umat Islam. Tapi hati-hati, makanya ini penyakit-penyakit yang nggak pantas ada. Makanya Nabi bilang kalau ini ada di zaman-zaman sahabat seperti Sayyidina Umar bin Khattab, nggak tahu udah diapain sama dia. Mungkin nggak diasingin lagi udah. Ditumis kali itu. Alhamdulillah negara kita masih diam, tapi diamnya bukan berarti diam memperbolehkan. Kita harus sampai menentang semua maksiat. Seandainya naudzubillah min dzalik jangan sampai terjadi LGBT dilegalkan, kita harus mati gara-gara itu. Nggak boleh dilegalkan. Perkara ya nggak harusnya seorang manusia nggak beragama pun ada. Maaf, negara-negara komunis LGBT di mana? Kita mau ngomongin masalah LGBT di Korea Utara, di Cina, mana boleh? Bisa dimatiin. Itu negara yang nggak percaya agama. Yang beragama malah biarin, itu hak asasi manusia, nggak bisa. Ini sudah bertentangan dengan naluri manusia. Manusia pakai akal sehat nggak nyambung sama sekali, nggak nyambung. Itu perkara yang sama sekali nggak sehat sama sekali. Walaupun kita nggak ukur secara syariat. Wa iya Aliun asfir bis subhi wa sallil maghrib ba'da ghiyab syamsi biqadri halbi syatin fa inna dzalika min khisalul anbiya alaihim assalam. Wahai Ali, lakukanlah di saat terang fajar akan sholat subuh. Maksudnya kalau fajar sudah masuk, udah mulai terang, begitu habis azan kasih jeda baru sholat. Itu anjuran Nabi. Ada orang berpikir habis subuh langsung buru-buru sholat, waktu subuh sangat banyak. Jadi habis sholat, habis azan itu kita masih ada waktu. Bahkan ana di Yaman dulu, kalau habis sholat subuh, qabliyah subuh masih baca wirid. Baru sholat
Subuh, baca wirid dulu. Kurang lebih sama qobliyah itu 10 sampai 15 menit baru sholat. Karena Nabi bilang, sholatlah subuh saat terang fajar. Maksudnya semua semakin apa? Semakin terang, bukan masih gelap, agak semakin terang baru sholat. Wa shallil maghrib ba'da ghiyabisy syamsi, dan sholatlah maghrib setelah benar-benar terbenam matahari biqadri halbisyah. Itu setelah terbenam dan kasih jeda waktu seperti orang memeras apa? Susu kambing, kurang lebih habis adzan 5 sampai 6 menit. Kenapa dikasih waktu 5-6 menit sholat maghrib? Karena sholat maghrib sebentar waktunya. Kenapa dikasih jeda? Biar yang di rumah bisa ke masjid, ke musola. Yang di dalam udah nunggu dia bisa qabliyah, walaupun qabliyah ke maghrib tidak, bukan sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i. Bisa diisi dengan qabliyah, dengan zikir sambil nunggu jamaah. Jangan langsung qomat, itu sunnah. Sunnah nggak langsung qomat. Kenapa? Fa inna dzalika min khisalul anbiya, karena itu perbuatan yang biasa dilakukan oleh para nabi. Mereka habis adzan subuh dikasih jeda baru sholat, habis maghrib dikasih jeda sebentar, dengan tujuan biar jamaah semakin banyak baru sholat. Jangan habis adzan langsung qomat kalau jamaah sudah ngumpul. Ya kan banyak masjid-masjid habis adzan langsung qomat. Ya kalau jamaah sudah banyak sih alhamdulillah. Begitu lagi adzan udah penuh ya langsung qomat deh. Karena qabliyah maghrib terkadang dijalanin sama Nabi, terkadang tidak. Cuman kalau baru 3-4 orang langsung qomat sedikit amat. Tunggu 5 menit biar agak banyakan. Karena fadilah sholat berjamaah semakin banyak jumlahnya semakin baik. Bahkan dalam kitab Busyral Karim disebutkan sholat di masjid berjamaah 5 orang. Ada yang di rumah 10 orang, yang lebih afdal yang di rumah 10 orang. Tapi lebih afdal lagi 10 orang di masjid. Kenapa di rumah lebih afdal? Karena jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau semua 10 orang di masjid lebih utama, karena kita sebagai laki-laki sangat-sangat dianjurkan sholat di masjid, memamurkan masjid bagi laki-laki. Karena ada hadis Rasulullah bersabda, la sholatun li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Kata ulama tidak sempurna sholatnya. Berarti kalau sholat di rumah boleh nggak? Boleh, tapi lebih baik di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Kecuali ente kalau ke masjid ada berantem sama ente, di rumah aja deh. Atau ke masjid bikin kegaduhan. Ada imam biasa ada, cuman kalau ente datang masyarakat minta ente yang jadi imam. Sampai tuh imam jadi ngambek dengan ente yang ke masjid deh. Soalnya ada juga yang begitu. Ada imam rawatib, kalau kita ke masjid, masyarakat punya kita yang jadi imam. Sehingga imam rawatib apa? Nggak dikasih ke depan, masyarakat kalau kita, imam rawatib jadi ngambek sama kita. Nah ini mendingan nyari tempat masjid yang lain. Kalau nggak ada berjauhan, ente sering sholat di rumah berjamaah dan juga sesekali sholat di masjid. Kalau bisa pas takbir ente datang takbir belakang biar nggak disuruh jadi imam. Karena zaman sekarang zaman aneh. Ketua masjid berebut, berantem, jadi merbat masjid sampai apa? Sampai ngambek-ngambekan ya. Masjid sekarang jadi kayak tempat apa? Tempat untuk kita mencari apa? Mencari manfaat, bukan karena Allah kita urus. Walaupun emang jadi merbat masjid ada hak, dia harus dikasih. Jadi imam rawatib ada haknya. Cuman sampai berebut, sampai ngambekan, kan tanda tanya ngambeknya kenapa? Ini terjadi zaman sekarang. Zaman dulu itu jangankan disuruh jadi ketua masjid, disuruh jadi pemimpin. Seperti dulu ada seorang ulama bernama As-Sayyid Abdurrahman Al-Kaf, kalau nggak salah. Dia alim besar di Yaman. Pemerintah minta dia menjadi qadhi, hakim agung. Dia nggak mau. Sampai datengin sama penguasa ke rumahnya, dia nangis, dia bilang nggak mau. Jangan libatin Anda dalam perkara seperti ini. Anak takut masuk neraka. Ini gaji berapa duit nih? Apalagi cuma jadi ketua masjid. Jadi begitu ya nggak mau orang dulu.
sekaligus kita juga doain kepada almarhumah ibu daripada jamaah kita juga, Riza, ibunya meninggal tadi, saya dikabarin. Ya mudah-mudahan insyaallah beliau menjadi salah satu penghuni surga, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, karena beliau semasa hidupnya saya juga kenal, beliau begitu cinta ke ulama, ke habaib, luar biasa cintanya. Nah, jadi dia berharap selalu ada tamu di rumahnya untuk dikasih makan. Nah, cuma tiba-tiba aja sakit, ngedrop, dibawa ke rumah sakit, tadi saya dikabarin sudah wafat. Namun insya Allah diampuni segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan bersama orang saleh dan Nabi Muhammad SAW ala alihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad SAW bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hamdil Fatihah. سر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan? Tadi 3 aja dulu deh. Banyak kan? Ada pertanyaan? Bagaimana niat dan cara mewudukan orang yang sakit? Gimana? Bagaimana niat dan cara mewudukan orang yang sakit? Mewudukan. Wudu. Yang niat dia bukan kita. Orang sakit mau wudu nggak bisa diwuduin sama orang yang mahram atau sesama jenis, laki sama laki. Kalau perempuan mahram, gimana wuduin begitu mau dibasuh mukanya, kita ingatin anak mau basuh mukanya nih, niat ya, dia yang niat bukan kita yang niat. Kita hanya melaksanakan apa? Wudunya yang niat tetap orang yang bersangkutan. Oh nggak bisa niat, mati, ya udah berarti jenazah. Masih hidup dia niat sendiri. Kita yang lakuin apa? Wudunya. Bukan kita yang niat, kita nggak niat. Yang niat apa? Yang sakit. Cuman kita langsung kasih aba-aba ke dia. Nih anak mau basuh mukanya nih, mulai niat ya. Udah kita basuh dia sambil apa? Sambil niat. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Baru 1. Ya 2 lagi ada mau nanya? Bagaimana hukumnya memakai software atau aplikasi bajakan? Nah, dari aplikasi tersebut dipakai untuk misalnya untuk usahanya. Nah, hasilnya itu nanti boleh kita pakai atau enggak ya? Pakai aplikasi bajakan. Iya. Buat bisnis misalkan. Buat bisnis cetakan gitu ya. Pakai aplikasi bajakan. Gini, ini kan sudah bertentangan dengan hukum yang ada. Intinya begini, aplikasi bajakan kayak kemarin sedikit bilang kita cetak duit kayak enak bener cetak duit. Udah tahu duit yang sekarang udah palsu, kertas dan sebagainya. Mau ente pakai cara apapun berpikirnya tetap bertentangan dengan hukum yang ada, itu haram. Karena kita sama aja ini tidak patuh kepada pemimpin yang ada. Karena sudah ada aturan undang-undang. Undang-undang yang tidak bertentangan dengan syariat wajib kita patuh. Kalau bertentangan dengan syariat, jangan. Tiba-tiba keluar undang-undang minuman keras legal, nggak bisa. Kalau perlu kita demo sampai mati di jalan nggak apa-apa, mati syahid. Karena ini bertentangan dengan syariat. Cuman kalau itu hanya aturan yang sudah dibuat sama pemerintah, jangan pakai yang bajakan, harus yang asli, harus kita nurut. Patuh wajib terhadap pemerintah yang ada, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau bisa jangan pakai yang bajakan. Emang yang orinya mahal. Patungan dibeli itu. Bekasnya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala al-qada asrafna fatub 'alaina tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البر والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.